Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Selamat pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Apakah semua dalam keadaan sehat-sehat? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillah Sehat, sehat, Pak. Pak. Sehat, Pak. Oke, terima kasih. Saya lihat memang semua dalam keadaan sehat-sehat. Yang mana kita bisa bersyukur pada Tuhan. Kita masih diberi kesehatan pada pagi hari ini untuk dapat belajar seperti biasanya. Dan juga kita harus lebih semangat. Kenapa? Karena kita tahu masih banyak anak-anak yang lain yang ingin sekolah ataupun pengen belajar, tetapi mereka memiliki hambatan, baik itu dari segi biaya ataupun memang niat yang kurang. Jadi sebagai seorang siswa yang memang ingin berhasil, kita memang harus tetap semangat. Karena kita juga mengingat orang tua kita, yang mana orang tua kita telah berjuang untuk memperjuangkan kita, bagaimana kita bisa mencapai cita-cita kita kelak nantinya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya saya mintakan kepada Nurlinda untuk membawakan doa pada pagi hari ini. Silakan, Nak. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada Nurlinda yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Yang berikutnya, sebelum saya memulai pelajaran, saya memeriksa kehadirannya dulu. Masing-masing coba dilihat temannya di sekitarnya, apakah ada yang tidak datang atau yang belum hadir, sambil juga mempersiapkan alat-alat tulis dan alat-alat belajarnya. Begitu juga dilihat di sekitarnya, apakah masih ada sampah, sehingga kita biar nyaman untuk belajar. Kepada Ketua Kelas Moses, apakah ada yang tidak hadir? Apakah sudah lengkap? Oke, semuanya sudah lengkap. Terima kasih. Pada hari ini kita akan mempelajari yaitu mengenai elastisitas, yaitu khusus tentang hukum Hooke. Apakah sudah pernah mendengar istilah elastisitas atau hukum Hooke? Apakah sudah ada pernah? Mungkin belum ya, elastisitas ataupun dia hukum Hooke. Sebelum kita mempelajari ini, saya sampaikan sebenarnya apa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari elastisitas khusus di hukum Hooke. Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama itu misalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu suspensi pada kendaraan, yang mana itu shock dipasang pada kendaraan agar kita tidak merasakan getaran ataupun getaran yang berlebihan ketika berbenturan ataupun ketika jalan berlubang ataupun tanjakan. Manfaat-manfaat yang lain misalkan di ketika pembangunan jalan atau jembatan itu menggunakan benda elastis. Kenapa? Karena ketika jalan itu dibuat dengan benda yang keras, maka nantinya jembatan itu akan cepat patah atau cepat putus. Oke, yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada pagi hari ini bisa dilihat, yaitu melalui pendekatan pembelajaran saintifik model discovery learning, diharapkan peserta didik dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang pegas dengan teliti dan benar. Berarti di sini kita ada istilah gaya dan pertambahan panjang. Yang pertama dulu, siapa yang mengerti apa itu gaya? Sekarang kita sudah mempelajari tentang gaya. Apa itu Saya, gaya? Pak. Ya, Gaya silakan itu Moses. Pak, Eh, tarikan. Gaya adalah tarikan atau dorongan, Pak. Gaya adalah tarikan ataupun dorongan. Ya, jadi kita sudah mempelajari gaya adalah tarikan dan dorongan. Berarti nanti di sini tarikan dan dorongan yang diberikan pada sebuah pegas. Jadi kita memang di sini tujuan kita hanya melihat pengaruh gaya terhadap pertambahan pegas itu seperti apa. Nah, jadi seperti inilah tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai. Yang berikutnya, kamu semua saya berikan sebuah video yang akan diamati secara seksama.
Silakan diamati video berikut. Oke, setelah menonton video dan mengamatinya, eh, siapa yang bisa memberikan pertanyaan ataupun yang mendapatkan satu masalah atau mengidentifikasi masalah yang ada di dalam video tersebut? Ya, silakan. Apa yang bisa kamu buat pertanyaan ataupun boleh juga menjawab dengan masalah yang sudah diberikan tadi. Mungkin saya, Pak, Ya, kenapa silakan Widya. ketika ada anak perempuan di animasi itu main trampolin, kenapa dia bisa melompat tinggi? Oke, tadi dari Widya adalah mengapa ketika pada trampolin tadi, anak perempuan tadi bisa melompat lebih tinggi. Mungkin ada lagi yang menemukan suatu permasalahan. Kenapa ketapelnya kembali ke bentuk semula, Pak, karetnya? Oke, Rahmawati, kenapa ketapelnya kembali ke bentuk semula? Masih ada lagi? Sudah dua kita temukan. Silakan. Mungkin Anastasia. Mengapa ketika anak-anak lompat di trampolin, Pak, itu anak-anak bisa naik turun, naik turun. Oke, jadi mengapa ketika tadi anak-anak lompat di trampolin itu bisa naik turun, turun? Kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan ataupun identifikasi masalah dari teman-teman. Itu nanti akan kita jawab secara berkelompok, yang mana sekarang saya bagikan kelompoknya, yang mana kelompok satu itu adalah Nurlinda, yang berikutnya adalah Hestrida, yang berikutnya adalah Rosmaida, yang berikutnya adalah Arni, yang kelompok dua, yang itu adalah Susi, Lisda, yang berikutnya Iwani, dan kelompok ketiga adalah Moses, Rahmawati, dan Anastasia. Sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan Bapak akan membagikan LKPD yang mana kamu nanti dapat melakukan eksperimen untuk menjawab pertanyaan yang tadi kamu kemukakan dan juga pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut. Saya bagikan LKPD-nya. Satu kelompok tuh sih. Oke, saya bagikan LKPD. Mana kamu akan melakukan eksperimen selama 30 menit dalam pengisian dan juga melakukan diskusi. Tapi sebelum melakukan ini, silahkan dulu dicari bahan mengenai hukum HOK, baik itu dari buku ataupun dari sumber lain, misalkan internet. Kumpulkan dulu informasi mengenai hukum HOK tersebut. Setelah itu, silahkan lakukan praktikum yang mana langkah-langkahnya sudah ada di LKPD, juga cara pengisian datanya. Diskusi dan eksperimen kita mulai dari sekarang, silakan.
Oke, waktu diskusi dan melakukan eksperimen sudah selesai. Sekarang mari kita untuk mempresentasikan bagaimana hasil yang sudah kita dapatkan, terutama terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Boleh kelompok 1 dulu memberikan jawaban dari LKPD yang sudah diisi. Boleh satu orang mewakili kelompok 1? Dari salah satu pertanyaan mungkin kelompok 1. Siap. Saya, Pak. Ya, silakan. Di pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada pegas ketika digantungkan beban dan ketika beban dilepaskan? Ketika kami menggantungkan beban, pegasnya semakin panjang, dan ketika bebannya dilepaskan, pegasnya kembali ke posisi semula. Oke, terima kasih kepada Nurlinda yang sudah mewakili kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain terhadap jawaban yang diberikan dari kelompok 1. Silakan. Sama, Pak. Oke, berarti memiliki kesamaan dari kelompok lain. Jadi yang kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan hasilnya. Yang berikutnya silakan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Mungkin bisa dipilih pertanyaan yang mana yang bisa dijawab. Oke, terima kasih kelompok 3. Jadi semua setelah melaksanakan presentasi, dan terima kasih kepada kelompok 1 di mana presentasinya sudah lumayan. Yang berikutnya kita menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Silakan siapa yang dapat menyimpulkan? Oke, kesimpulan yang kita dapat yaitu semakin besar gain diberikan pada suatu tugas, maka pertambahan panjang tugas semakin besar atau dikatakan sebanding. Jadi itulah kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang berikutnya sebelum kita masuk kesimpulan, silakan mengadakan refleksi. Bisa dilihat refleksinya sudah saya buat di depan. Silakan diisikan refleksi ini, yang mana refleksi ini nanti akan kita gunakan untuk perbaikan selanjutnya. Tuliskan di kertas lembar, nanti akan saya baca dan akan menjadi evaluasi di hari ke depannya. Yang pertama adalah bagaimana perasaanmu selama pembelajaran hari ini. Yang kedua, apa hal yang sudah kamu pahami dari pembelajaran hari ini. Yang ketiga, apa hambatan atau kesulitan kamu pada pembelajaran hari ini. Dan silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih sudah dikumpulkan. Jadi pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya pada halaman 25, 1 sampai 5. Saya rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi dan tetap semangat. Terima kasih.